Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irfan Febri Ardiansyah dari Institut Teknologi Bisnis AAS Indonesia, kelas Sikesia A1 dengan nomor induk mahasiswa 2020 SEK 23. Nah, pada kesempatan kali ini teman-teman, saya akan menjelaskan bagaimana sistem dan prosedur prinsip mudharabah dan musyarakah nih teman-teman. Nah, jadi tolong simak video ini sampai habis ya. Ya, oke teman-teman. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang sistem dan prosedur dari prinsip mudharabah terlebih dahulu ya teman-teman. Kemudian dilanjut dengan jenis mudharabah, terus ada ketentuan hukum mudharabah dan skema pembiayaan mudharabah nih teman-teman. Nah, oke, langsung saja kita ke pembahasan yang pertama. Mulai dari pengertiannya ya teman-teman ya. Ya, pengertian mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak pertama atau bisa disebut dengan sohibul mal dengan menyediakan seluruh modalnya sebesar 100% nih teman-teman. Nah, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Nah, untuk keuntungan usaha ini secara mudharabah ini dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak ya teman-teman ya. Sedangkan apabila ada rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola nih teman-teman. Nah, seandainya kerugian itu diakibatkan karena kecurangan ataupun kelalaian si pengelola, maka pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut nih teman-teman. Nah, selanjutnya nih teman-teman ada jenis mudharabah nih teman-teman. Nah, di sini ada dua jenis mudharabah. Yang pertama mudharabah mutlaqah, yaitu usaha diajukan oleh mudharib kepada sohibul mal. Dalam akad mudharabah mutlaqah ini pemberi modal tidak menentukan jenis usaha apa yang dilakukan dan hanya memberikan modal saja ya teman-teman ya. Jadi untuk sohibul mal ini tidak menentukan jenis usaha apa yang dilakukan oleh mudharib ya teman-teman ya. Yang kedua, ini ada jenis mudharabah muqayyadah, yaitu usaha yang ditentukan oleh pemberi modal ataupun sohibul mal. Nah, sedangkan pihak yang menerima pembiayaan ataupun mudharib hanya sebagai pengelola yang menjalankan usahanya saja ya teman-teman ya. Jadi untuk usaha dalam jenis mudharabah muqayyadah ini ditentukan oleh sohibul mal ya teman-teman. Jadi si mudharib hanya mengelola saja, mengelola bisnis yang telah ditentukan oleh sohibul mal. Selanjutnya nih teman-teman, ada ketentuan hukum mudharabah. Nah, yang pertama, mudharabah dapat dibatasi oleh periode tertentu. Terus yang kedua, kontrak tidak boleh dikaitkan ataupun bisa disebut mu'alaq dengan sebuah kejadian di masa depan yang belum tentu terjadi. Terus yang ketiga, tidak ada ganti rugi dalam mudharabah karena akad ini pada dasarnya bersifat amanah nih teman-teman, kecuali akibat dari kesalahan yang disengaja, kelalaian ataupun pelanggaran kesepakatan. Terus yang terakhir, yang keempat, jika salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya ataupun terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya ini dilakukan melalui badan arbitrasi syariah jika tidak terselesaikan melalui musyawarah nih teman-teman. Nah, itu tadi ketentuan hukum mudharabah ya teman-teman ya. Oke, selanjutnya ada skema pembiayaan mudharabah. Yang pertama, nasabah mengajukan pembiayaan kepada bank untuk memperoleh modal usaha. Terus yang kedua, bank memberikan modal sebesar 100% untuk dikelola oleh nasabah
yang memiliki keahlian tertentu. Terus yang ketiga, ketika akad berlangsung, ini telah ditentukan proporsi bagi hasilnya. Terus yang keempat, jika terjadi kerugian ketika menjalankan usaha yang bukan merupakan kelalaian nasabah, maka kerugian ditanggung oleh pihak bank ya teman-teman ya. Terus yang kelima, setelah proses usaha berjalan lalu keuntungan dibagi sesuai dengan ketentuan nisbah, ini nasabah juga mengembalikan modal pokok kepada bank nih teman-teman. Nah, jadi itu skema pembiayaan mudharabah ya teman-teman ya. Oke, selanjutnya kita membahas musyarakah ya teman-teman ya. Yang pertama ini ada pengertian musyarakah. Nah, musyarakah adalah akad kerjasama ataupun percampuran antara dua pihak atau lebih untuk melakukan suatu usaha tertentu dengan kesepakatan bahwa keuntungan akan dibagi sesuai nisbah yang disepakati dan resiko akan ditanggung sesuai porsi kerjasama ya teman-teman ya. Musyarakah ini juga merupakan akad kerjasama di antara pemilik modal yang mencampurkan modal usaha mereka dengan tujuan mencari untung ataupun mencari sebuah keuntungan ya teman-teman ya. Nah, dalam transaksi musyarakah yang dilakukan di dunia perbankan syariah adalah sebagai berikut. Yang pertama, bentuk umum dari usaha bagi hasil musyarakah ini dilandasi adanya keinginan para pihak yang bekerja sama untuk meningkatkan nilai aset yang mereka miliki secara bersama-sama. Terus yang kedua, ini termasuk dalam golongan musyarakah adalah bentuk usaha yang melibatkan dua pihak atau lebih, di mana mereka secara bersama-sama memadukan seluruh bentuk sumber baik yang berwujud maupun tidak berwujud. Terus yang ketiga, secara spesifikasi, bentuk kontribusi dari pihak yang bekerja sama dapat berupa dana, barang dagangan, ataupun kewirausahaan, atau juga intangible aset seperti hak paten ataupun kepercayaan, reputasi, dan barang-barang lainnya yang dapat dinilai dengan uang. Terus yang keempat, dengan merangkum seluruh kombinasi dan bentuk kontribusi masing-masing pihak dengan atau tanpa batasan waktu, menjadikan produk ini menjadi fleksibel atau luas nih teman-teman. Oke, selanjutnya ada jenis-jenis syirkah atau musyarakah. Nah, di sini ada dua jenis syirkah. Yang pertama, syirkah amlak. Syirkah amlak merupakan syirkah yang terjadi karena adanya usaha tertentu atau terjadi secara alami, bukan karena akad. Terus yang kedua, ini ada syirkah uhud. Syirkah uhud terjadi jika dua pihak atau lebih bersepakat untuk menggabungkan harta mereka untuk kegiatan usaha dan hasilnya dibagi antara pihak yang terlibat, baik laba ataupun ruginya ya teman-teman ya. Nah, selanjutnya ada skema pembiayaan musyarakah. Yang pertama, nasabah mengajukan pembiayaan kepada bank dengan akad musyarakah untuk mendapatkan tambahan modal. Terus yang kedua, antara nasabah dan bank saling berkontribusi dalam usaha ini. Terus yang ketiga, dalam hal ini antara kedua belah pihak saling bekerja sama. Terus yang keempat, bank melakukan pembiayaan modal kepada nasabah dan dikelola menurut keahlian masing-masing nasabah. Keduanya bekerja sama dalam melakukan suatu proyek yang keuntungannya dibagi berdasarkan sesuai kesepakatan. Nah, itu tadi skema pembiayaan musyarakah ya teman-teman ya. Oke teman-teman, berikut tadi review materi yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga materinya sangat bermanfaat untuk teman-teman semuanya.
Apabila ada kesalahan ataupun kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih yang sudah menantikan ataupun menonton video ini sampai habis. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.